Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran di semester 1 yang sudah kita lalui, yaitu kali ini kita akan belajar mengenai electromagnetic switch relay yang ada di E12 yang ada di buku materi Electrotechnical Drawing semester 1 yang sudah saya sampaikan di awal semester. Untuk memudahkan bagaimana kita memahami apa itu electromagnetic switch relay, saya akan membukakan pencarian di Google, yaitu saya sudah mengetikkan electromagnetic relay dan di sini ada gambarnya seperti ini electromagnetic relay itu. Oke, ini secara fisik kalian dapat cari di Google ya, bentuknya seperti apa. Oke, sedangkan fungsinya, oke kita akan belajar mengenai fungsinya itu sendiri terlebih dahulu. Oke, jadi tujuannya, the purpose of electromagnetic relay itu, jadi tujuan kenapa kita menggunakan electromagnetic relay itu salah satunya adalah dia digunakan untuk mengontrol suatu rangkaian listrik yang memiliki tegangan dan arus yang besar. Oke, dia digunakan untuk mengontrol suatu rangkaian listrik yang memiliki tegangan dan arus yang lebih besar dengan cara menggunakan electromagnetic relay tadi itu yang mana dia dikontrol atau digerakkan dengan menggunakan rangkaian listrik yang memiliki tegangan dan arus lebih rendah. Atau contohnya, lebih konkretnya adalah si electromagnetic relay ini dia digerakkan dengan menggunakan, contohnya adalah menggunakan tegangan DC 24 volt yang mana nanti dia memiliki suatu anak kontak atau switch yang mana switch tersebut berfungsi untuk menggerakkan atau menyalakan suatu rangkaian listrik yang memiliki tegangan dan arus lebih besar. Contohnya digunakan untuk tegangan yang 220 volt AC seperti itu ya. Jadi akan terpisah tegangan kontrol yang menggunakan 24 volt DC digunakan untuk menggerakkan electromagnetic relay dan electromagnetic relay tadi memiliki switch yang digunakan untuk menjalankan suatu rangkaian 220 volt AC seperti itu. Oke, di Google tadi jika kalian sudah membukanya untuk mencarinya, kita lihat salah satu contohnya adalah bentuknya itu akan seperti ini. Kalau kalian beli di luar sana, bentuknya adalah seperti ini ya. Jika kita buka atau kita belah komponen utamanya itu seperti yang ada di gambar, yang ada di buku kalian. Jadi ada 6 buah komponen utama yang ada di electromagnetic relay. Yang pertama adalah coil, yaitu di sini digambarkan dengan belitan seperti ini. Coil itu semacam tembaga kecil yang dililitkan ya di dalam suatu core atau inti besi yang di sini digambarkan di nomor 3. Dan nanti si coil tadi tersebut yang dari tembaga yang dililitkan tadi itu akan memiliki dua ujung yang digambarkan di sini di nomor 2. Oke. Dan ujung-ujung ini nanti jika kita berikan suatu tegangan kontrol, contohnya adalah 24 volt DC, maka akan terjadi gaya magnet atau medan magnet yang ada di sepanjang inti besi ini atau yang ada di nomor 3 ini. Seperti konsep dari elektromagnetik gitu ya. Maka jika terjadi pembangkitan magnet tersebut, maka dia akan menarik tuas yang nomor 4 ini yang di sini dinamakan armatur. Di sini akan menggerakkan tuas ini akan menempel pada inti besi tersebut. Sehingga secara mekanikal si tuas ini nomor 4 ini akan mendorong switch nomor 5 ini. Oke. Dia akan mendorong switch yang semulanya dia tidak bersentuhan menjadi bersentuhan. Yang antara atas dan bawah sini akan bersentuhan. Oke. Dan switch ini dia akan disambungkan ke terminal nomor 6 yang mana seperti saya jelaskan tadi, yang nomor 6 ini dia digunakan untuk mengontrol suatu rangkaian listrik yang memiliki tegangan dan arus lebih besar. Contohnya adalah 220 volt AC tadi. Dia akan
digunakan di sini, sedangkan 24 volt DC tadi, dia akan hanya digunakan untuk menggerakkan koil dan yang akan membuat medan magnet yang ada di inti besi yang ada di nomor 3. Oke, dan secara prinsip cara kerja electromagnetic relay itu seperti itu ya cara kerjanya. Oke. Dan untuk memudahkan uh, kita memahami bagaimanakah fungsi dari electromagnetic relay tadi, saya nanti juga akan mengattachkan, saya di sini sudah membukakan layar YouTube ya. Di sini ada sebuah link yang menjelaskan bagaimana cara kerja dari electromagnetic relay tersebut. Nanti akan saya cantumkan di materi yang mana kalian bisa melihatnya dan mempelajari sehingga kalian bisa lebih paham bagaimana cara dan kerja fungsi dari electromagnetic relay tersebut. Oke, kembali lagi ke materi technical drawing semester 1 ini. Jadi, kita akan belajar cara menggambarkan electromagnetic relay tersebut. Jadi kalau kalian lihat di Google tadi, bentuknya itu adalah seperti kotak gitu ya. Kotak dan dia ada switch-nya. Sehingga kalau kita akan menggambarkan tuh seperti ini. Seperti yang ada di buku kalian juga bisa buka halaman di halaman 47. Coil relay tadi kita gambarkan, gambarnya kan kotak ya, kita bisa menggambarkan kotak seperti ini. Dan ada cara menggambarnya adalah ada rasionya 1:2. Jadi kalau di buku atau di lembar kerja kalian kan sudah kotak-kotak, kalian juga bisa menggambarkan seperti ini. Panjangnya itu adalah 2 kotak, lebarnya itu memakan 1 kotak ya. Kalau kalian ukur persisnya, panjangnya ada 1 cm, lebarnya ada 5 mm. Seperti itu kotak. Dan switch-nya digambarkan seperti ini. Ya. Kalau di materi tadi switch-nya gambarnya seperti ini secara fisikal. Ini open, ini close. Kalau secara gambar digambarkan seperti ini. Relay tersebut menggerakkan switch open, dan kalau ini relay tersebut digunakan untuk menggerakkan switch yang normally close. Di sini kita memiliki dua istilah. Kalau gambar itu adalah dalam kondisi belum terenergize atau belum diberikan tegangan, sehingga coil tadi itu belum bekerja. Jadi kalau coil itu tadi belum bekerja, maka switch-nya itu masih terbuka. Kita sebut sebagai normally close atau normally open atau normalnya itu masih terbuka atau disebut sebagai NO. Ya, jadi belum dikasih tegangan tapi switch-nya itu masih terbuka, belum bekerja. Kalau satunya adalah NC atau normally close yang mana coil tadi itu belum terenergize dan switch-nya itu masih close. Jadi NC. Seperti ini. Dan satu lagi ada change over. Jadi dia memiliki dua buah kontak, ada NO dan ada NC di dalam satu electromagnetic relay. Sedangkan kalau ini adalah itu adalah sebagai contoh digunakan untuk switch atau button. Oke. Di dalam plan of installation kalian juga bisa menggambarkan seperti ini. Ini adalah contoh dari push button dan ini adalah gambar relay ya. Oke. Di sini saya akan menjelaskan cara fungsi secara gambar, secara wiring. Di sini kalau kalian bisa melihat di sini ada dua jenis control circuit, yaitu ini adalah control circuit dan di sini adalah switch circuit atau switch atau sirkuit utama yang digerakkan dengan relay tadi. Jadi kalau kalian bisa lihat di sini switch-nya masih terbuka semua ya. Si coil tadi belum terenergize dan switch-nya masih terbuka. Dan lampunya pun belum menyala. Oke, kita geser lagi. Jadi jika switch tadi di-on-kan, manual, di-on-kan, maka electromagnetic relay tadi akan bekerja dan menggerakkan switch yang semula open menjadi close sehingga lampu bisa menyala.
Itu adalah cara kerja salah satu, penggambaran cara kerja electromagnetic relay tadi digambarkan dengan, technical drawing, seperti itu. Oke, dan di bawah ini juga masih menjelaskan basic-basic sirkuit. Kalau tadi di atas adalah tegangannya terpisah, kalau ini tegangannya jadi satu ya. Kontrol sirkuitnya jadi satu, kontrol powernya jadi satu. Ini tegangannya, ini switch manualnya. Jika kalian gerakkan close, maka akan menggerakkan switch dari relay sehingga menyalakan lampu dengan sumber tegangan yang sama. Oke, kita langsung ke contohnya ya. Di sini, di bawah sini ada sebuah contoh, example ya, relay circuit. Oke, di sini ada keterangan bahwa a sign has to be illuminated over a great distance via a relay circuit which is energized by a position switch. Draw the plans of installation, the coherent, and the composed representation. Oke, jadi di sini diartikan dalam bahasa Indonesia sebuah simbol, di sini di simbol on, lampu on, dia dinyalakan dengan menggunakan sebuah relay. Relay di sini kalian dapat lihat di bawah sini. Ini adalah relaynya. Ini adalah switch lampu on-nya. Jadi dia digerakkan sebuah relay yang mana dioperasikan dengan switch yang tempatnya jauh dari lokasi lampu ini. Lokasinya di sini. Jadi dia digerakkan di sini dengan bantuan relay. Oke, cara menggambarkannya seperti ini ya. Tegangan dari arah kiri menuju branch box. Ini ada sebuah relay, elektromagnetic relay, dan lampu di sisi kanannya, lampu on yang di sini, contohnya di sini. Lalu switch-nya ada di sisi kanan, jauh dari tempat lampu tersebut. Ini adalah plan of installation-nya, bagaimana dengan current flow diagram in coherent representation. Jadi ada relay, ada lampu, ada switch, dan ada branch box atau cabangan box percabangan. Kalau kalian lihat detailnya, bagaimana dia bisa bekerja, oke, kalian lihat dari sini adalah L1 ini adalah power supply-nya. Dia ditarik lurus menuju ke switch, dan switch nanti akan menggerakkan, jika tadi open, di-close kan, atau di-switch kan, dia akan menggerakkan sebuah relay. Oke, dan relay tadi akan menyalakan switch-nya dia sendiri, dan power supply-nya diambilkan dari L1 sini. Dan ketika switch yang ada di sisi kanan tadi di-on-kan, maka switch yang di electromagnetic relay tadi akan close, sehingga dia menyalakan lampu yang ada di sini. Dia dapat L1 di sini, lalu netralnya kembali ke netral, sehingga lampu tersebut menyala. Fungsinya gambarnya seperti itu. Lalu di sini adalah ada penggambaran dalam current flow diagram in decomposed representation. Ini adalah switch-nya. Oke, ini adalah relay-nya. Dia menggerakkan switch dan menyalakan lampu. Seperti itu. Akan sedikit lebih tricky ya daripada penggambaran di awal-awal semester tadi, tapi itu fungsi dari switch relay tersebut seperti itu. Oke, terima kasih. Saya rasa cukup sekian untuk materi di E12 yang menjelaskan mengenai electromagnetic relay. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.